masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu. Belajar bersama. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu. Oke, sobat kreatif ya. Tadi yang tadi Aru bilang ya, kalau hari ini kita belajar matematika. Ya, salah satu pelajaran yang Aru sukai sebenarnya, tapi dapat nilai jeblok terus. Ada Ibu dari SMK Kedaung ya, Ibu Eli Fadila. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kita belajar bilangan linear ya Bu ya? Ya benar. Program linear. Oh program linear. Ya. Bedanya bilangan sama program apa? Apa ini beda Bu? Beda. Kalau linear itu bukan ada bilangan linear ya. Kita belajar program linear. Sebelumnya kalau kita mau belajar program linear, kita harus memahami dulu yang dinamakan persamaan dan pertidaksamaan linear. Oh gitu. Jadi ini udah merupakan materi lanjutan. Oh gitu. Berarti beda ya, jauh banget ya? Beda. Bilangan linear dengan Ya. itu. Oke. Berarti kita ngebahas soal apa nih Bu? Program Maksudnya linear. kemana-kemananya tuh? Oh kemana-kemananya. Ini kan diperuntukkan untuk anak SMK dan SMA ya. Gitu. Nah, kalau anak SMK itu kan tidak hanya dididik untuk menjadi seorang tenaga kerja profesional, mereka juga bisa untuk lanjut kuliah dan ada lagi bisa untuk berwirausaha gitu ya. Jadi program linear ini adalah salah satu ilmu yang diperlukan bagi siswa-siswi kita untuk memanajemen tentang keuntungan, kerugian, terus bahan-bahan apa yang diperlukan jika kita berwirausaha gitu. Oke Bu, kita langsung aja mungkin Bu ke materi. Oke, Ya, boleh. silakan, Ibu. Ya, selamat siang sobat kreatif yang ada di Cirebon. Perkenalkan, nama Ibu Eli Rizkia Fadila. Ibu guru matematika dari SMK Muhammadiyah Kedaung yang berada di Jalan Tuparef nomor 70. Ibu sudah cukup lama mengajar di sekolah tersebut, SMK Muhammadiyah Kedaung. Dan untuk saat ini, marilah sobat kreatif yang ada di Cirebon dan sekitarnya, kita belajar untuk menyelesaikan suatu permasalahan pada program linear. Pelajaran ini di SMK diberikan di kelas 11 di semester genap. Oke, sebelum kita ke program linear, kita sudah mempelajari terlebih dahulu tentang persamaan dan pertidaksamaan ya. Dan langkah-langkah untuk program linear ini salah satunya yang paling utama adalah kita dapat membuat suatu persamaan ataupun pertidaksamaan linear dari kalimat verbal. Langkah yang pertama yaitu mengubah kalimat verbal ke dalam bentuk model matematika. Kalimat verbal itu kalimat yang bagaimana? Kalimat yang terdapat pada soal dan yang begitu panjang.
Itu kalimat verbal. Kita bisa ambil contoh. Seorang pemborong mempunyai persediaan 100 kaleng cat biru dan 240 kaleng cat putih. Pemborong tersebut mendapat tawaran untuk mengecat ruang tamu dan kamar tidur. Setelah dikalkulasi oleh pemborong, satu ruang tamu menghabiskan 1 kaleng cat biru dan 3 kaleng cat putih. Sedangkan untuk kamar tidur menghabiskan 2 kaleng cat biru dan 2 kaleng cat putih. Jika biaya yang ditawarkan oleh pemborong setiap ruang tamu adalah 300.000 dan tiap kamar tidur 250.000, buatlah model matematikanya. Nah, ini yang disebut dengan kalimat verbal. Permasalahan yang dituliskan tidak dalam bentuk matematik. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita harus rubah dulu ke dalam model matematikanya. Model matematikanya bagaimana? Kita pakai suatu pemisalan. Misal, nilai X itu adalah banyaknya ruang tamu yang akan dicat oleh pemborong. Kemudian, variabel Y-nya apa? Banyaknya kamar tidur. Nah, untuk membuat suatu kalimat model matematika, kita bisa pakai bantuan kolom. Kenapa kita pakai bantuan kolom? Biar tidak bingung. Maka dibikin dulu kolomnya. Seperti yang tertera dalam PPT Ibu. Di situ ada variabel. Variabelnya apa? Cat putih sama cat biru. Nggak ada cat yang lain. Karena apa? Dalam permasalahan itu tidak dimunculkan warna cat yang lain. Kemudian banyaknya ruang tamu adalah apa? X. X itu membutuhkan berapa dari soal di atas? 1 kaleng. Kemudian untuk cat biru. Dan 3 kaleng untuk cat putih. Untuk ruang tidur membutuhkan 2 kaleng cat biru dan 2 kaleng cat putih. Persediaannya berapa? Oh, persediaannya ada 100 kaleng untuk cat biru dan 240 kaleng untuk cat putih. Sehingga dari kolom tersebut kita dapat membuat suatu pertidaksamaan dari permasalahan di atas. 1 kaleng berarti X ditambah 2Y. 2Y itu dari mana? Dari cat biru untuk mengecat ruang tidur. Kurang dari atau sama dengan 100 itu merupakan apa persediaannya? Kenapa kurang dari? Karena cat yang tersedia hanya 100 kaleng. Jadi tidak boleh menggunakan cat biru lebih dari 100 kaleng. Maksimal 100 kaleng. Maka akan muncul suatu persamaan 1. Kemudian muncul lagi. Yang apa? Yang cat putih. Untuk ruang tamu kita butuh 3 kaleng. Kemudian untuk kamar tidur kita butuh 2 kaleng. Hasilnya bagaimana? 3X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 200. Kita masih menggunakan kurang dari atau sama dengan. Karena apa? Menyesuaikan persediaan yang ada. Muncullah persamaan 2. Kemudian ada lagi persamaan 3. X lebih dari atau sama dengan 0. Kenapa di sini tidak kurang dari atau sama dengan 0? Karena apa? Nggak ada ruang tamu itu yang nilainya negatif. Kalau ruang tamu itu nilainya 0, maka kesimpulannya apa? Tidak mengecat ruang tamu. Kemudian persamaan keempat, Y lebih dari atau sama dengan 0. Kenapa lebih dari lagi? Sama jawabannya dengan yang X tadi. Karena banyaknya ruang tidur itu tidak mungkin bernilai negatif. Nah, keempat fungsi persamaan yang ada ini disebut dengan fungsi kendala.
Jadi fungsi kendala itu diperoleh dari permasalahan yang ada yang sudah kita pemisalkan, kemudian kita bikin bentuk matematikanya. Oke, sobat kreatif semua, sampai di sini paham ya? Kemudian kita lanjutkan lagi. Selain ada fungsi kendala, nilai maksimum atau minimum itu kita cari dengan nilai objektif. Fungsi objektif. Dari mana? Nah, fungsi objektif ini yang digunakan untuk nanti menghitung apakah kita memiliki keuntungan maksimal atau tidak. Apakah kita rugi atau tidak. Nah, bagi kalian sobat kreatif yang mau selesai nanti SMK, kemudian ingin berwirausaha, misal dari teknik pemesinan, ada yang ingin berwirausaha sebagai pemborong las dan mendapatkan proyek membuat pagar, membuat tralis. Nah, itu bisa dihitung. Besi apa yang kita pakai, besi ukuran berapa yang dibutuhkan. Kemudian kita mau membuat pagar dengan tinggi 180, lebarnya 5 meter, butuh berapa? Nah, itu nanti kalian bisa pelajari, kalian bisa hitung dengan program linear. Oke, begitu Mas Arul ya untuk program linear ini. Mungkin masih banyak juga ya sobat kreatif kita yang belum memahami, masih bingung dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat lagi ya Mas Arul ya gitu. Oke, ya sobat kreatif kita jeda dulu. Nanti habis ini kita ngebahas apa nih Bu? Kita akan buka lagi contoh permasalahan yang ada. Oke, Ya. ya sobat kreatif yang pengen belajar program linear, kayaknya pas di beberapa ujian ya, ujian masuk kuliah juga mungkin ada ya Bu ya? Ada Banget iya, ya Bu ya? ada. Jadi kalian bisa tonton siaran ulangnya ataupun live-nya juga bisa ditonton ya. Jangan kemana-mana dulu, tetap di belajar di RRQ kelas tambahan.
Oke, Sobat Kreatif, kita mulai lagi ya belajar program linear bersama Ibu Eli. Bu, kita belajar apa lagi nih, Bu? Kita kembali lagi ya karena matematika itu kalau satu kali dikasih soal nggak mungkin langsung bisa ya. Harus berkali-kali. Harus berkali-kali Kalau Arul- dan harus latihan terus. Kalau Arul cuma dikasih soal materi terus udah nggak ngerjain soal apa-apa. Bu? Oh, nggak bisa gitu, Mas Arul. Kalau matematika itu kayak cewek deh. Oh gitu. Iya. PDKT-in tiap hari Iya, gitu ya, Bu? harus PDKT biar ceweknya jadi suka. Oke, Begitupun jadi kita gitu. Kalau cuma sekedar kenal doang kayaknya nggak lengket gitu ya, Bu ya? Iya. Oke, kita gitu langsung ya. aja, Bu, langsung. Bu. Oke, boleh. Nah, untuk contoh yang kedua ini, kita di permasalahan itu kita lihat di yang bawah, tentukan banyak roti yang harus dibuat setiap jenisnya agar keuntungan maksimal. Nah, kalau soal yang tadi yang pertama itu kita hanya merubah dari bentuk kalimat verbal menjadi bentuk matematika. Tapi sekarang kita udah harus benar-benar yang menghitung keuntungan maksimalnya. Atau mau dibalik, keuntungan minimal berapa kalau ada permasalahan seperti ini. Oke, itu Ibu langsung saja ya. Nah, untuk soal tersebut, untuk membuat roti jenis A membutuhkan 150 gram tepung dan 50 gram mentega. Sedangkan untuk roti jenis B membutuhkan 75 gram tepung dan 75 gram mentega. Bahan yang tersedia adalah 26,25 kg tepung dan 16,25 kg mentega. Keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan roti jenis A adalah 1.000 per buah dan jenis B adalah 700 per buah, nggak pakai ribu ya. Dan untuk jenis B 700 per buah. Tentukan banyak roti yang harus dibuat setiap jenisnya agar keuntungan maksimal. Coba Mas Arul, saya mau tanya deh. Boleh, Bu. Untuk yang pertama langkahnya apa ya? Kalau yang pertama, yang tepung itu ya, Bu ya? Iya, langkah yang pertama apa? Yaitu membuat bentuk matematikanya. Ya, bentuk matematikanya. Gimana itu Mas Arul? Bisa nggak membuat bentuk matematikanya? Nggak salah ini, Bu ya. Kalau nggak salah, seingat Arul ini udah lama banget nggak belajar matematika. Itu X plus Y kurang dari sama dengan gitu ya, Bu? Ya, Samaannya kurang gitu. dari sama dengan. Oke. Tapi kita lihat dulu Oke. apa nilai X-nya dan Oke. apa nilai Y-nya. Y-nya. Oke, Nah, variabelnya apa aja? menurut Mas Arul nih, X-nya yang apa, Y-nya yang apa? Kalau dari tadi ya, yang pertama kan tadi dijelasin itu jenis A dan juga jenis B ya, Bu ya. Ya. Nah, berarti yang X-nya itu yang jenis A. Nah, Oke. sedangkan yang Y-nya itu jenis B. Yeay. Gitu. Kalau nggak salah ya. Bener nggak, Bu? Ya, betul. Betul. Oke. Alhamdulillah. Dapat 70 Dah- nilai. Belum. ya? Belum, ini baru Oke. permulaan Mas Oke, Arul ya. siap. Nah, kalau kita lihat tadi Mas Arul udah katakan bahwa untuk jenis A itu dimisalkan adalah X, untuk jenis B itu adalah Y, maka akan muncul kalimat matematikanya bagaimana? Kita bisa pakai, Ibu coba paparkan ya di papan tulis, kita bisa pakai kolom. Kolomnya bagaimana? Seperti yang tadi, ada nilai variabelnya. Kemudian ada apa lagi? Yaitu ada jenis A. Mas Arul katakan kalau ada jenis A dan B itu tadi dimisalkan X dan Y. Oke, ini jenis A, kita misalkan X. Kemudian jenis B, kita misalkan apa tadi? Y. Kemudian ada apa lagi? Terakhir adalah persediaannya. Kita harus tahu persediaan bahan itu berapa. Kalau kita tidak tahu persediaan bahannya, maka tidak akan terjadi, tidak akan ketemu nilai maksimal atau minimalnya. Variabelnya tadi ada apa? Di situ ada tepung. Kemudian ada mentega.
Untuk jenis A, tepungnya ada berapa Mas Sarul? Ada 150 gram. Mas Sarul bisa jadi murid ini. Oke. Berarti saya balik lagi ya. Iya, 150 gram. Kemudian untuk mentega jenis A-nya membutuhkan berapa? Menteganya jenis Ayo. A, kalau nggak salah tadi 50 gram ya Bu ya? 50 gram. Kalau tadi Bu, misalnya jenis A dan jenis B itu dibalik, misalnya jenis B-nya X, jenis A-nya Y, itu bisa nggak sih Bu? Jenis B-nya X, jenis bisa. Bisa gitu ya? Bisa. Tapi biasanya lebih mudahnya kita urutkan Oh, saja. pengurutan Gitu ya, gitu. mengurutkan. Apa yang diketahui jenis A, jenis B, atau misalkan membuat pagar jenis 1, pagar jenis 2 gitu. Kita biasanya urutkan Oh, itu. gitu. Buat apa? Biar lebih teliti saja. Gitu. Nggak ngaruh ke nilai ya Bu ya? Nggak ngaruh, Oke. ya. Oke, terus untuk jenis B membutuhkan 75 gram tepung dan 75 gram Mentega. mentega. Persediaannya ada berapa persediaannya Mas Sarul? Untuk tepung ada 26,25 5 kilogram. kilogram. Kemudian untuk menteganya persediaannya ada berapa di situ? 16,25 16,25 kilogram. Nah, dari sini kita bisa tahu bagaimana kita menuliskan suatu bentuk matematikanya. Yaitu, Jadi X plus Y. aku jadi ngajar Mas Sarul ini ya. Jadi 150 untuk X itu Nah, ditambah 75Y. 75 untuk Y. Pertidaksamaannya apa kira-kira menurut Mas Sarul? Menurut Sobat Kreatif semua? Apakah kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan? Kalau nggak salah ya Bu ya, kurang dari sama dengan. Iya, kurang dari sama dengan. Karena apa? Persediaannya hanya ada 26,25 kilo. Kalau kita menggunakan tepung ini 3 kilo, nggak bisa. Karena nggak ada persediaannya gitu ya. Sobat Kreatif semua, 150 X ditambah 75Y kurang dari, karena di sini satuannya adalah gram, maka dari kilo dirubah menjadi gram. 250 Ya. gram. Oke. Kita harus turun 1000. 1000. Jadi 26.250. Ini persamaan 1. Nah, dari persamaan 1 ini kita akan buat suatu titik potong. Titik potong dengan sumbu X maupun titik potong dengan sumbu Y. Jadi titik potongnya bagaimana? Dengan sumbu X. Maka kita anggap nilai X-nya itu adalah 0. Jadi bagaimana? 150 kali 0. Bukan begitu ya, biar lebih jelas lagi nih. Oke, dijabarin. Dijabarkan lagi. Menentukan titik potong sumbu X, yaitu apa? Y-nya sama dengan 0. Sehingga ini bagaimana? 150X ditambah 75Y sama dengan 26.250. Y-nya diganti berapa? Y-nya diganti 0. Sehingga 150X ditambah 75 kali 0 sama dengan 26.250. Ketemu nilai X-nya sama dengan berapa? Bagaimana itu menurut Mas Sarul? Dibagi 150. Dibagi 150. Ketemunya berapa Mas Sarul? Bisa minta tolong? Kalau pakai kalkulator boleh Bu? Kan nggak di kelas Bu. Ketemunya berapa? Memakan waktu yang lama ya. Oh, gitu ya. Ada cara cepat. Ayo, ketemunya berapa? 175. Oke. Sehingga titik potongnya menjadi bagaimana?
X-nya 175, Y-nya adalah 0. 0. Ini untuk persamaan pertama. Persamaan keduanya yang mana? Persamaan keduanya yaitu mentega. Kita peroleh dari mentega. Jadi 50 Gram. X, oh iya. nah ditambah 75 Y, maka hasilnya berapa? Kurang dari atau sama dengan 16.250. Caranya bagaimana? Sama, kalau ini memotong sumbu X, ya syaratnya Y sama dengan 0. Kalau memotong sumbu Y, maka syaratnya adalah X sama dengan 0. Menentukan titik potong sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Nah, kalau X-nya sama dengan 0, perhitungannya adalah sama, maka kita dapat titik potongnya berapa, Om? 16.250 dibagi. Maka dapat titik potong Oh, sorry. berapa? Tadi dibagi ya 16.250 dibagi 75.000. 75 ya, Bu. Benar, Bu. Iya, menjadi berapa di sini? X-nya adalah 0, maka Y-nya berapa? 315 ya, Bu. 315. Benar nggak itu, Mas? Kalau nggak salah ya. Gitu. 315. Kita sudah memiliki dua titik potong dari koordinat sumbu X dan koordinat sumbu Y. Dilanjutkan lagi, Mas Sarul, yaitu mencari apa? Titik potong dari dua persamaan ini. Dengan cara eliminasi dan substitusi. Wah, ini sangat panjang, Mas Sarul. Gimana ini? Aku bisa bergeser nggak ini? Boleh. Boleh bergeser? Dihapus boleh, Bu, mungkin. Dihapus? Apa gimana? Oke. Ini aja yang dihapus biar ininya masih kelihatan. Oke. Oke, dilanjutkan lagi. Persamaan 1 dan persamaan 2 kita buat, ini persamaan 2 ya. Ini persamaan 2, maka kita buat titik potongnya yaitu dengan cara eliminasi. 150X ditambah 75Y sama dengan 26.250 untuk persamaan 1. Dan persamaan keduanya 50X ditambah 75Y sama dengan 16.250. Nah, untuk seperti ini yang namanya eliminasi itu mengeliminir, menghilangkan salah satu variabel ya, variabel X dan atau variabel Y. Mana yang lebih mudah kita kerjakan dulu. Untuk mengeliminasi kita lihat nilai X-nya 150 dengan 50 dan nilai Y-nya 75 dengan 75. Jadi kita akan lebih mudah mengeliminir yang nilainya sama. Kalau dikurangi, maka di sini hasilnya 100X, di sini hasilnya udah 0 gitu ya. Dan di sini hasilnya 10.000. Jadi X sama dengan berapa? 10. 100. 100 apa 10? Ayo Mas Sarul bingung ini, 10 apa 100? 100, Bu. 10.000 dibagi 100, ada nilainya 100. X sama dengan 100, disubstitusikan, wah salah nulis nih. Substitusi. Nah, aku biasanya gini aja ke anak-anak. Substitusi ke persamaan berapa? Kira-kira ke persamaan berapa, Mas Sarul yang mudah? Persamaan 2 deh bagus. Persamaan boleh. 2, boleh. Yang mana aja boleh berarti. Gimana? Yang mana aja boleh berarti. Boleh, yang mana aja boleh. Tapi kalau saya mengajarkan itu, lihat bilangannya. Yang mudah untuk dikalikan yang mana? Jangan rumah ya, jangan yang susah-susah gitu, karena katanya matematika itu susah gitu. Jadi lihat aja nih, mana bilangan yang mudah untuk disubstitusikan dengan X. Oke, kita ambil persamaan 2, berarti 50X ditambah 75Y sama dengan 16.250. Hapus lagi ya, Mas Sarul ya. Oke.
Nih 50. Oke Mas Sarul, sebelum dihapus semua, aku tulis di sampingnya aja ya, nanti buat gambar. Oke. Titik potong sumbu X, yaitu nilainya titik potong 175,50. 175,0. Kemudian satunya, Mas Sarul, kita ketinggalan satu, bagaimana ini? Apanya, Bu? Karena kita baru mencari titik potongnya pada sumbu X di persamaan satu, pada sumbu Y-nya belum. Gitu. Oke ya, nanti ya, ini dilanjutkan dulu aja. Ini dengan sumbu Y-nya hasilnya berapa? 0,315. Nah, kalau gitu gimana Mas Sarul? Kita balik lagi ke sini apa ngelanjutin ini ya? Balik lagi aja deh, Bu. Oh, balik lagi aja. Oke. Ini titik potong dengan sumbu X. Berarti kalau dengan sumbu Y ke sini, sumbu Y, maka X sama dengan 0. X-nya sama dengan 0 berarti hasilnya berapa? 150X ditambah 75Y sama dengan 26.250. X-nya 0. Ditambah 75Y sama dengan 26.250. Nilai Y-nya berapa? Bantu hitung Mas Sarul, lakunya. Tadi yang itu ya? Berarti 26.250 dibagi 75. Itu 217 ya, Bu? 217. Udah deh, aku percaya ada sama Mas Sarul. Berarti nanti kalau salah, kita salah semua nih bareng-bareng. Ya, berarti di sini titik potongnya sumbu Y menjadi berapa? X-nya 0,217. Kemudian persamaan yang keduanya bagaimana? Kita ambil yang titik potong dengan sumbu X, karena sumbu Y-nya sudah. Ini persamaan yang kedua, jadi sumbu X, maka Y sama dengan 0. Kalau Y-nya 0, kira-kira berapa ini? 75. Benar Mas, 75 Mas Sarul. Iya, 50X. Dikali. Ini bisa dihapus aja ya. Bisa dihitung, biar bisa dihitung di sini. 50 X-nya berapa Mas Sarul? X-nya tetap X ditambah 75 kali 0 sama dengan 16.250. Jadi 50X sama dengan 16.250. Nilai X-nya berapa Mas Sarul? Nilai X-nya itu berapa ya, Bu ya? Berapa balik ya? nanya ya? Berapa ya? Bantu hitung dong. 11.250 ya, Bu? Bukan. Bukanlah, 16.250 dibagi 50. 50. Bentar dulu, Bu. Aduh. Lama nih, Bu. Ayo. Udah siang jadi melelet. Boleh 300 berapa Mas Sarul? Pakai kalkulator aja deh, Bu, biar cepet. Boleh lah, bantu saya. Bentar dulu, Bu. Sabar. Ya. Mana? Sobat kreatif, kita nunggu Mas Sarul ngitung dulu ya. Berapa? 16.250 Dibagi 50. dibagi 50. 325. 325. 25. Iya. Bener Mas Sarul? Bener. Ini komputer yang ngitung, Bu. Bukan saya. Masa? Ayo berapa? Sobat kreatif. Benar tidak kalau 50X sama dengan 16.250, maka nilai X-nya adalah 16.250 dibagi 50. 325. 325. Jadi titik potong yang persamaan kedua sumbu X jadi berapa? X-nya? X-nya? X-nya 325, Y-nya 0. 325, Y-nya 0. Wah, semoga benar ya kita ngitungnya. Oke. Nanti kalau salah gimana ini Mas Sarul? Oke, kalau salah gimana? Gak tahu. Ya, nilai X-nya sama dengan 100 disubstitusikan ke persamaan kedua.
Jadi 50X ditambah 75Y sama dengan 250. X-nya kita ganti dengan bilangan 100 ya. Ditambah 75 dikali dengan Y. Sama dengan 16.250. Maka nilai Y-nya berapa? Di sini 50 kali 100 adalah 5.000 ditambah 75Y sama dengan 16.250. Sehingga nilai Y-nya sama dengan berapa? 16.250 dibagi 5.000 ya, Bu. Ya, ini 75Y dulu biar nggak bingung. Ayo, di sini 5.000 ditambah berarti pindah ya, menjadi dikurang 16.250 dikurangi 5.000. Berapa hasilnya? Y sama dengan 11.250 dibagi bagi 75. 75. Berapa? Hitung lagi pakai komputer. Hitung lagi pakai komputer kata Mas Arulnya. Ayo Mas Arul dihitung. Maka ketemu nilainya berapa? 11.250 dibagi 75. 150. Ya, 150. Nih, titik potongnya adalah titik potong dari dua persamaan, yaitu 100,150. Belum selesai nih Mas Arul. Oh, masih panjang. Bu? Masih panjang. Karena apa? Kita harus membuat suatu grafiknya untuk mendapatkan daerah himpunan penyelesaian. Oke. Kita istirahat dulu mungkin Bu ya. Oke, boleh. Oke. Ya, Sobat Kreatif, kita nanti masih belajar program linear ya bersama Ibu Eli di program belajar di RRI kelas tambahan. Jangan kemana-mana dulu, tetap stay.
Oke, Sobat Kreatif, kita kembali lagi ya barengan Ibu Eli di program belajar tambahan untuk edisi hari ini. Masih program linear ya, Bu? Iya, Kita betul. sekarang kemana nih, Bu? Kita dilanjutkan lagi ya, karena kita sudah ini menentukan titik potong dari persamaan 1, persamaan 2, dan titik potong dari 2 persamaan. Maka kita lanjutkan dengan membuat daerah himpunan penyelesaian. Nah, untuk membuat daerah himpunan penyelesaian ini kita gambarkan pada suatu grafik koordinat kartesius. Oke, ini dilanjutkan ya Mas Sarul ya. Oke. Ini titik potong dari 2 persamaan. Dari 2 persamaan hasilnya adalah 100,150. Nah, ini merupakan suatu fungsi objektif yang akan dipakai untuk nanti menentukan berapa laba maksimal atau berapa laba minimalnya. Oke, kita gambarkan. Kita gambarkan pada grafik koordinat kartesiusnya. Oke, dalam grafik koordinat kartesius ada sumbu X dan ada sumbu Y. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Ini merupakan sumbu X-nya dan ini merupakan sumbu Y-nya. Nah, titik potong yang pertama yaitu berapa? 175 untuk X dan 350 untuk Y. Oke, kita bikin 175 di sini. Ini tidak menggunakan skala yang benar ya Mas Sarul ya, karena nggak bawa penggaris juga. 175 dan 350. Maka kita tarik garisnya. Nah, ini merupakan persamaan yang pertama. Ini nilai garis dari persamaan 1. Kemudian yang persamaan keduanya berapa di sini? Y-nya 217 dan X-nya 315. Kita tarik garis dulu aja karena ini tidak menggunakan skala yang benar. 217 dengan 315. Nah, ini tadi apa? Kurang dari semua ya, kurang dari semua. Maka kita arsir daerahnya. Nih, ini kurang dari. Yang diarsir bukan daerah himpunan penyelesaian. Jadi nanti kita dapat mengetahui daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang mana. Daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang bersih, yaitu di sini daerah penyelesaiannya. Nah, untuk mencari nilai laba maksimum dan minimum tadi, kita pakai titik pojok. Titik pojok suatu daerah himpunan penyelesaian. Ada berapa titik pojoknya? Di sini ada 4 titik pojok. Kita katakan ini titik A, B, C, kemudian kita katakan titik D. Dari A, B, C, D ini kita memiliki koordinat tiap titik. Titik A memiliki koordinat 0,0 dan titik B memiliki koordinat 175,0. Kemudian untuk yang C koordinatnya berapa? Ini merupakan titik potong dari 2 persamaan tadi, yaitu berapa Om? 100,150. 100,150. Dan yang D nilainya berapa? 0,315. Nah, dari keempat titik ini kita gunakan untuk menghitung laba maksimalnya. Dari apa? Dari soal yang tadi. Soal contoh 2 tadi, untuk jenis A labanya berapa? 1000. Untuk jenis B labanya 700. Jadi kita dapat menghitung fungsi optimumnya. Fungsi optimumnya adalah apa? Z sama dengan 1000 X ditambah 700 Y. X dan Y ini
kita dapat dari titik-titik pojok tersebut. Jadinya kita hitung Om. Untuk titik A, maka nilainya berapa? Z-nya 1000 kali 0 ditambah 700 kali 0. Maka hasilnya 0. Kemudian untuk titik B, nilai Z-nya berapa? X-nya 175, Y-nya 0. Berarti 1000 dikali 175 ditambah 700 dikali 0. Maka di sini hasilnya berapa? Berapa Mas Arul? 1000 kali 175. 175.000. Bener ya? 175.000. Pokoknya kalau ngitung uang mah cepet. Cepat. Kemudian yang C, koordinat titik C-nya apa? Koordinat titik C-nya 100,150. 100 untuk X, 150 untuk Y. Jadi 1000 dikali dengan 100 ditambah 700 dikali dengan 150. Ayo Mas Arul jawab lagi berapa? Yang pertama 100.000. 100.000 Itu kalau nggak salah 10.300 ya. Bener nggak? 10.000. Ayo 700.000 kali 150. 1.500, bener Bu? 1.500. Bener nggak? Salah ya? Ayo. 70. Wah, ini main tebak-tebakan ini Mas Arulnya ini. 1.500, bener nggak? 105 kali ya. Oh iya. 105.000. Ayo hitung nolnya ini yang bikin salah. Iya, bener. 105.000. Maka totalnya menjadi berapa? 205.000. Begitu kan? Kemudian untuk yang D. Nah, untuk yang D nilainya berapa? X-nya 0, Y-nya 315. Jadi 1000 dikali 0 ditambah 700 dikali 315. Lagi Mas Arul, berapa hasilnya? 0 ditambah Berapa nih? 15. berapa? 100 berapa? 122.000. Pakai ini aja. Pakai komputer lagi. Wah, Mas Arul canggih ngitungnya kudu pakai komputer ini ya. Dikali 315 ya Bu. 220 bener Bu. 220.500. 200 200 berapa? 20. 220 500 perak. 500 perak. Nah, dari sini kita dapat ketahui untuk titik A 0. Berarti kita tidak memiliki keuntungan sama sekali. Kemudian untuk titik B kita dapat keuntungan 175.000. Untuk titik C kita dapat keuntungan 205. Untuk titik D kita dapat keuntungan 220. 500. 500. Ya kan? Jadi dari titik A, titik B, titik C, titik D ini kita memperoleh keuntungan paling banyak di mana? Titik D dong Bu. Di titik D. Dengan kata lain, titik D sini apa? X-nya 0, Y-nya 315. Itu. X-nya 0, 315. Jadi untuk memperoleh dari permasalahan itu, untuk memperoleh laba yang maksimal, berarti bagaimana kesimpulannya, Mas Harul? Kesimpulannya apa ya tadi? Kesimpulannya berarti hanya memproduksi. Tadi berapa Bu? Ayo, hanya memproduksi berapa? Hanya memproduksi jenis Yang B. Yang B. Iya. Karena apa? Karena di situ X-nya 0. Oke. Oke.
Gitu Mas Arul kurang lebih kalau untuk mengerjakan suatu program linier ya. Semoga perhitungan ini tidak ada yang salah. Mudah-mudahan ya Bu ya. Kalau ada yang salah berarti laba yang maksimumnya bisa jadi salah juga Oke, gitu. salah ngitung bahaya, Salah malah ngitung, rugi. Iya. Oke. Itu Mas Arul ya. Nah untuk program linear Sobat Kreatif, seperti inilah cara kita untuk mengerjakan suatu permasalahan program linear. Oke. Ya, udah sekian gitu aja Bu mungkin ya. Segitu aja mungkin. Oh boleh? Iya, oke. cukup. Cukup banget ya. Cukup. Semoga Sobat Kreatif juga dapat memahaminya gitu dan ilmu yang saya berikan bermanfaat. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih Ibu. Iya, Sukses sama-sama, terus ngajarnya Mas dan Arul. salam untuk teman-teman SMK Kedaung. Muhammadiyah. Kedaung. Oh, Kedaungnya. Iya, SMK Muhammadiyah Kedaung. Terima kasih, hati-hati di Iya, jalan. Oke. sama-sama Mas Arul. Ya, Sobat Kreatif itu dia belajar di RRI untuk edisi hari ini. Nanti tentunya belajar di RRI masih terus menemani kalian Sobat Kreatif di 97,5. Jangan kemana-mana dulu, Arul masih nemenin kalian sampai jam 3 sore.